ketika Rasulullah bangkit dari sujudnya, seketika itu juga air hujan berhenti turun. Nurholis Majid, Cak Nur melihat sebenarnya ada peristiwa simbolik dalam sujudnya Nabi berkubang lumpur tersebut. Lumpur terdiri dari tanah dan air, tidak lain. Malam itu di bulan Ramadan, para sahabat berkumpul di masjid. Tidak berapa lama kemudian datang Rasulullah dan mengumumkan sesuatu kepada mereka yang membuat mereka bahagia. Kata Rasul, apa yang kalian nanti-nantikan akan datang malam. Apa yang sahabat nanti-nantikan adalah Lailatul Qadar. Dalam Al-Quran digambarkan Lailatul Qadar sebagai sesuatu yang istimewa. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih mulia dari 1000 bulan. Setelah mengumumkan itu, Rasulullah lalu menyampaikan kepada para sahabat bahwa ia baru saja mendapatkan penglihatan. Ia melihat bahwa pada saat sholat berjamaah nanti akan turun hujan yang lebat. Benar saja, ketika Rasulullah salat berjamaah dengan sahabat-sahabat, pada saat sujud terakhir, tiba-tiba hujan sedemikian derasnya turun. Kondisi masjid ketika itu belum seperti sekarang. Masjid di zaman Nabi tidak lebih dari sebuah rumah biasa yang beratapkan pelepah kurma sehingga hujan pasti masuk. Lebatnya hujan membuat tanah tempat mereka sujud itu kemudian berlumpur dan sebahagian sahabat ingin segera menyelesaikan sholat karena tidak nyaman dengan kondisi tersebut. Tetapi mereka mengurungkan niat karena justru di kondisi tersebut Rasulullah begitu khusyuknya dalam sujud terakhirnya. Sampai tidak berapa lama kemudian ketika Rasulullah bangkit dari sujudnya, seketika itu juga air hujan berhenti turun. Nurholis Majid, Cak Nur melihat sebenarnya ada peristiwa simbolik dalam sujudnya Nabi berkubang lumpur tersebut. Lumpur terdiri dari tanah dan air, tidak lain adalah mengingatkan kita tentang siapa diri kita, bahwa kita ini sangat hina, bukan siapa-siapa di mata Allah. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa bada'a khalaqal insani min tin, dan pada mulanya dia menciptakan manusia dari tanah. Tsumma ja'ala naslahu, kemudian dia menciptakan keturunannya min sulalatim mim ma'im mahin, dari saripati air yang hina. Cak Nur melihat bahwa apa yang dilakukan Rasulullah sebenarnya adalah perintah bagi kita untuk banyak melakukan muhasabah, untuk banyak melakukan koreksi diri bahwa kita pada dasarnya adalah sosok yang hina di hadapan Allah, yang bukan siapa-siapa. Pentingnya melakukan ihtisab ini baginya adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk persiapan kita memperoleh kemuliaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar salah satu malam yang paling dinanti-nantikan seluruh umat Islam, tetapi oleh Allah malam ini justru dirahasiakan. Salah satu hikmahnya seolah-olah Allah menghendaki bahwa karena ini dirahasiakan, maka seluruh umat tetap memaksimalkan ibadah di banyak malam bulan Ramadan, bukan hanya pada malam tertentu saja. Sebab kalau hanya satu malam tertentu itu sudah dibocorkan, maka yakinlah besar kemungkinan pada malam itu saja kita juga memaksimalkan ibadah. Nurholis Majid karenanya mengingatkan bahwa untuk bisa mempersiapkan diri memperoleh kemuliaan bulan Ramadan,
maka tidak cukup hanya dengan memperbaiki ibadah puasa, tidak cukup hanya dengan melakukan qiyamul lail, tidak cukup hanya dengan berzikir dan membaca Quran, tetapi juga yang paling penting adalah melakukan evaluasi diri, ihtisab, sama seperti yang digambarkan Rasulullah bahwa manusia pada dasarnya hina, ia tidak lebih dari tanah dan air di hadapan Tuhan. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengingatkan, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wahtisaban, karena iman dan melakukan koreksi diri, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Semoga dengan banyak mengevaluasi diri, memperbaiki ibadah, memaksimalkan qiyamul lail, berzikir dan membaca Al-Quran, kita termasuk orang yang dikasihani Allah, beruntung bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar.